Kasus peredaran narkoba yang menyeret mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa memasuki babak baru. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang dengan agenda tuntutan jaksa. Jaksa menuntut mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dengan pidana 20 tahun penjara. Jaksa menyebut hal yang memberatkan, Dodi telah menukar barang bukti sabu dengan tawas. Perbuatan Dodi juga telah merusak kepercayaan publik terhadap Polri. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Subsidiar 6 bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Jaksa menuntut Linda Pujiastuti dengan pidana 18 tahun penjara. Jaksa menyebut hal yang memberatkan Linda diantaranya telah menerima dan menyerahkan sabu untuk dijual. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara. Ketiga, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto dituntut jaksa dengan pidana 17 tahun penjara. Jaksa menyatakan hal yang memberatkan diantaranya Kasranto menjadi perantara dan menjual sabu barang bukti kepolisian. Selain itu, perbuatan Kasranto telah merusak kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasranto selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Terdakwa lainnya, Aibtu Janto Situmorang, dituntut jaksa dengan pidana 15 tahun penjara. Dalam kasus ini, Aibtu Janto didakwa menjual sabu barang bukti kepada bandar narkoba. Terdakwa lain yang menjalani sidang tuntutan adalah asisten pribadi AKBP Dodi Prawiranegara, Syamsul Ma'arif. Jaksa menuntut Syamsul dengan pidana 17 tahun penjara karena menukar sabu barang bukti dengan tawas serta jadi perantara penjualan narkoba. Sementara sidang pembacaan tuntutan untuk terdakwa utama Irjen Teddy Minahasa akan digelar pada Kamis 30 Maret 2023. Apakah tuntutan jaksa penuntut umum ini telah sesuai dengan dakwaan terhadap AKBP Dodi Prawiranegara? Kita akan bahas, nanti segera bergabung penasihat hukum AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda Pujiastuti Adriel Fieri Pulba serta pakar hukum pidana Jamin Ginting yang sudah bergabung. Selamat malam Bung Jamin. Bung Jamin, selamat malam. Dengan Friska di sini, bisa mendengar suara saya? Selamat malam. Ya, selamat malam Friska. Selamat malam, dan Bung Adriel juga sudah bergabung. Selamat malam, Bung Adriel. Selamat malam, Rizka. Saya ke Bung Adriel dulu. Kalau dari sisi Anda, terkait tuntutan jaksa terhadap AKBP Dodi dan Linda Pujiastuti, apakah sudah sesuai dengan dakwaan? Sudahkah memenuhi rasa keadilan? Ya, kalau menurut kami memang kami sangat kecewa ya, semua kecewa dengan tuntutan JPU, terkhusus juga buat yang kami ajukan sebagai justice kolaborator, yaitu Bapak AKBP Dodi Prawiranegara, Ibu Linda Pujiastuti, dan Bapak Syamsul Ma'arif, karena dalam tuntutannya kami lihat tidak ada kejujuran ataupun bagaimana konsistensi Bapak Dodi, Ibu Linda, dan Bapak Syamsul Ma'arif dalam mengungkap peristiwa ini tidak dibunyikan, tidak ditetapkan sebagai justice kolaborator juga di dalam tuntutannya, yang mana kami sudah mengajukan justice kolaborator hari Selasa kemarin. Kami sudah bersurat ke Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, namun sampai dengan dibacakannya tuntutan tadi siang, kami tidak ada mendengar sedikit pun mengenai justice kolaborator. Dan yang meringankan juga tidak ada dibahas sama sekali bagaimana Bapak Dodi jujur, Ibu Linda jujur. Yang meringankan hanya mengenai Pak Dodi, Ibu Linda, dan Syamsul Ma'arif mengakui kesalahan.
Begitu. Menurut Anda itu semestinya dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan pidananya? Karena yang kita tahu sedari awal Bapak Dodi diintervensi, kita lihat, kita sudah dengar semua bagaimana intervensi nyata dan jelas diterima oleh keluarga Pak Dodi, baik itu Pak Dodi, keluarganya juga, istrinya, bapaknya, tapi bagaimana Pak Dodi berjiwa kesatria untuk menolak itu semua dan terus berkata jujur sampai hari ini. Nah, kita tidak lihat itu ada di dalam tuntutan JPU, begitu. Oke, Bung Jamin, kalau tadi Bung Adriel bilang ada sejumlah poin yang semestinya masuk di tuntutan tapi tidak. Kalau dari pandangan Anda? Ya, jadi kalau kita lihat kan ada dua dakwaan ya terkait dengan pasal 114 dan pasal 112 ya. Sebenarnya kalau kita lihat konstruksinya itu dia itu kalau dari Dodi dan juga dari teman-teman yang lain memang konstruksinya adalah menjual dan menawarkan, kan begitu kan konstruksinya, bukan menguasai. Nah ini yang agak sedikit berbeda nantinya dengan Pak Teddy Minahasa. Kalau Teddy Minahasa kemungkinannya bisa juga dia menguasai tapi tidak menjual. Kalau dia tidak ada konstruksi memerintah dalam konteks pemerintahan untuk melakukan penjualan. Tapi kalau saya lihat konstruksi berpikir dari jaksa penuntut umum, konstruksinya mulainya dari Dodi yang paling tinggi, lalu ketemu ke Anita, lalu Arif, dan juga yang lainnya ya, sebagai eksekutor begitu. Ya. Nah ini kan rentetan hukuman pidananya kan paling tingginya Dodi. Jadi Dodi dianggap sebagai aktor. Saya nggak tahu apakah nanti dia disandingkan dengan Teddy yang lebih tinggi atau Teddy sendiri hanya menguasai sesuai dengan pembelaan jaksa penuntut umum yang sudah disampaikan. Atau masuk pasal 140 terkait dengan penyidik. Tapi kalau 140 dari konstruksi jaksa penuntut umum ini, kelihatannya harusnya Dodi juga masuk. Tapi kelihatannya tidak dipertimbangkan terkait dengan kedudukan sebagai penyidik yang menguasai barang itu sebagai kesalahan administratif. Nah ini kita lihat kelihatannya tetap strictly jaksa penuntut umum mengatakan bahwa ini ada transaksi, ada jual beli, ada penawaran begitu. Dan ini penawaran terhadap barang yang berasal dari penyitaan. Nah, tinggal bagaimana konstruksinya kita sudah lihat saat ini 20 tahun Dodi, berarti Dodi termasuk orang yang memiliki kehendak yang cukup kuat ya dibandingkan dengan yang lain.